Sudah ada produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani, di lokasi wisata Hibis Fantasi. Selamat siang, Irin. Bagaimana kondisi di sana saat ini? Apakah seluruh bangunan saat ini sedang menjalani pembongkaran? Iya, selamat siang Maggie. Proses pembongkaran di tempat wisata yang diduga telah melanggar tata ruang yang diduga menyebabkan banjir di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat, salah satunya di Bekasi, ini sedang berlangsung. Kalau saya akan tunjukkan kepada Anda, ini proses pembongkaran. Maggie, ini adalah bangunan atau bagian bangunan yang sudah dibongkar kemarin secara paksa oleh warga dan sekarang akan dibersihkan oleh pihak dari TNI dan juga dari Satpol PP yang diterjunkan juga untuk melakukan pembongkaran hari ini. Dan pembongkaran ini memang dipantau langsung oleh Gubernur Jawa Barat, yaitu Deddy Mulyadi sendiri. Dan tadi memang Deddy Mulyadi sempat masuk ke dalam wahana-wahana bangunan tempat wisata ini yang merupakan bangunan baru kalau bisa kita ceritakan ya, karena bangunan ini baru resmi berdiri sejak Desember 2024 lalu, terhitung baru 3 bulan, Maggie, bangunan ini berdiri di lahan yang ini merupakan lahan, kalau dari Deddy Mulyadi sendiri mengatakan ini adalah lahan dari PTPN yang kemudian dialihkan menjadi tempat wisata. Dan menurut Deddy ada pelanggaran tata ruang di sini, di mana ini adalah seharusnya daerah resapan air, dan juga ada beberapa pelanggaran-pelanggaran yang sampai saat ini masih terus didalami oleh pihaknya dan juga pihak lingkungan hidup sendiri, yang mengatakan bahwa dari site plan memang beberapa bangunan di area seluas lebih dari 4.000 meter persegi ini, Maggie, bangunan yang diizinkan untuk dibangun di area ini hanya 14 bangunan. Namun pada kenyataannya setelah dicek di lapangan ada 39 bangunan yang dibangun, termasuk bangunan-bangunan yang saat ini sedang dibongkar. Bangunan-bangunan yang dibangun yang tidak sesuai peruntukannya seperti ini adalah dulu adalah gardu tempat parkir atau pintu masuk dari setiap kendaraan, seperti itu. Ada juga palang penyambutan atau palang penanda pintu masuk ke dalam wahana, itu juga tidak ada dalam site plan-nya dan berdiri di atas daerah resapan air. Bahkan tadi Deddy sendiri sempat bertanya bahwa apakah di site plan ini ada batu bata-bata seperti ini atau yang biasa kita sebut sebagai konblok seperti itu yang sekarang Anda lihat ini, apakah ini ada dalam site plan atau tidak. Tapi dijelaskan oleh pihak Satpol PP sendiri bahwa untuk perizinan jalan dalam site plan itu tidak perlu dicantumkan. Yang dicantumkan adalah proses desainnya seperti apa, tata ruangnya seperti apa, model bangunannya juga seperti apa. Dan sekali lagi dari 39 bangunan hanya yang diizinkan atau yang tertera dalam site plan yang diajukan oleh pihak pengembang wisata, yaitu Jaswita yang merupakan anak perusahaan dari BUMD Provinsi Jawa Barat, itu juga hanya 14 bangunan saja. Jadi Maggie, yang dibongkar hari ini adalah 25 bangunan, sembari sambil diselidiki pelanggaran-pelanggaran apa yang dilakukan oleh pihak pengembang sendiri. Dan juga Maggie, tadi sempat ada pertemuan tertutup antara Deddy Mulyadi dan juga direktur dari pengelola tempat wisata ini. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Di sana ada Deddy Mulyadi sedang berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam proses, salah satunya adalah Satpol PP juga, untuk melakukan proses pembongkaran. Tapi sayangnya Maggie tidak berkenan untuk kami wawancara secara live, tapi tadi dia sempat berbincang dengan media dan mengatakan bahwa yang jadi pertanyaan besar dari Deddy Mulyadi, mengapa PTPN yang fungsinya atau dalam tugasnya adalah bukan merehabilitasi tapi melakukan operasi di bagian perkebunan seperti itu, tidak ada dalam job desk PTPN untuk ikut serta dalam pengembangan wisata seperti yang saat ini kita lihat bahwa di lahan ini memang lahannya PTPN yang mengubah kebun teh menjadi tempat wisata. Dan itu menurut Deddy harusnya ditanyakan oleh PTPN, apa yang mendasari mereka untuk mengubah lahan, memberikan izin lahan yang merupakan lahan perkebunan dan juga lahan resapan air menjadi lahan-lahan yang menjadi tempat wisata. Dan Maggie, kalau kita mundur lagi beberapa waktu lalu, di sekitar tahun 2023-2024 kalau tidak salah, lahan ini memang sempat menjadi polemik juga karena di sini dibangun usaha menengah, usaha-usaha dagang dari masyarakat seperti itu, Maggie. Dan
tiba-tiba kemudian mereka digusur dengan alasan bahwa ini adalah daerah resapan air, namun tidak lama setelah penggusuran itu terjadi, bangunan ini kemudian berdiri. Kalau saya akan tunjukkan kepada Anda, masyarakat di sebelah sana, kita akan mengarah ke masyarakat. Dari tadi pagi mereka memang melakukan memantau juga proses pembongkaran yang baru saja ini terjadi pada pukul 11 tadi siang, karena memang ada koordinasi dan juga Dedi harus menunggu, Gubernur Jawa Barat harus menunggu direktur dari pengelola tempat wisata ini yang baru saja tiba seperti itu dan melakukan rapat koordinasi. Ketika proses pembongkaran, kalau Anda lihat puing-puing berwarna merah seperti itu dibongkar, masyarakat itu langsung meneriakkan dengan bahasa Sunda ya, Bapak Aing seperti itu, yang ditujukan kepada Deddy Mulyadi, yang menyatakan bahwa mereka merasa senang bahwa akhirnya bangunan ini yang menyebabkan banjir, yang diduga menyebabkan banjir juga turut dibongkar. Jadi tidak hanya, menurut mereka tidak hanya masyarakat kecil saja yang hukumnya tajam ke mereka, tapi juga ini disamaratakan juga bahwa semua yang melanggar peraturan itu juga harus ditindak. Tapi memang untuk ranah pidana, Deddy Mulyadi sempat menyatakan bahwa itu masuknya dalam ranah KLH, Kementerian Lingkungan Hidup, yang akan terus diselidiki seperti itu. Dan Megi, yang menjadi catatan, siang nanti Deddy Mulyadi akan mengeluarkan pergub yang menyatakan bahwa seluruh wilayah tanah yang dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta yang merupakan daerah resapan air, perkebunan, persawahan, itu tidak akan diizinkan untuk dialihfungsikan seperti itu. Tidak akan diberikan izin apapun dalam usaha bentuk apapun. Jadi memang akan tanah-tanah tersebut atau lahan-lahan tersebut akan diperuntukkan sebagaimana peruntukannya. Kalau resapan air tetap akan direvitalisasi menjadi resapan air. Sayangnya jika bangunan itu sudah berdiri sebelum pergub itu keluar, nanti akan dievaluasi lagi, akan dicari lagi apakah dalam proses perizinannya melakukan pelanggaran-pelanggaran atau apakah menyebabkan potensi-potensi atau jadi sumber bencana yang merugikan masyarakat seperti itu, Megi. Dan memang tadi sepanjang mediasi atau sepanjang dialog, Dedi juga sempat berbincang dengan para pekerja non formal, yaitu pekerja harian yang memang bekerja di area sini. Dedi menjanjikan bahwa mereka tetap akan menerima gaji upah hariannya mereka, dengan catatan bahwa mereka nantinya akan membantu proses pembersihan puing-puing ini dan juga membantu proses penanaman pohon yang menurut Dedi tidak mungkin lagi ditanam sebagai kebun teh, namun akan dicari tanaman apa yang paling cocok untuk lahan-lahan yang akan diubah menjadi atau akan dikembalikan lagi fungsinya menjadi wilayah resapan air seperti itu. Tadi sempat agak tegang sedikit antara Deddy Mulyadi dan juga beberapa karyawan dari kelas menengah. Megi, saya akan mundur sedikit karena di belakang saya agak berbahaya kalau kita terlalu dekat. Agak tegang sedikit karena janji memberikan pekerjaan atau memberikan upah itu dijanjikan untuk pekerja non formal atau pekerja harian seperti kuli-kuli yang melakukan perawatan-perawatan di taman ini. Beberapa orang dari pekerja formalnya yang bekerja dengan pihak pemilik tempat wisata ini juga meminta jaminan pekerjaan. Sayangnya itu tidak bisa dipenuhi oleh Dedi sendiri, dan bahkan Dedi bilang bahwa itu bukan tanggung jawabnya dia, dan dia menawarkan apakah para pekerja formal ini ingin, kalau mau tetap bekerja, menjadi bagian dari para perawatan taman untuk menanam pohon seperti itu. Tapi para pekerja formal ini menolak dan meminta pekerjaan lain, dan Dedi secara tegas mengatakan itu bukan tanggung jawabnya dia sebagai pimpinan daerah seperti itu. Yang dia utamakan adalah warga-warga yang terdampak, termasuk warga-warga di Bekasi seperti itu, masyarakat di Bekasi yang sampai saat ini masih harus dealing dengan kondisi banjir yang masih menggenangi di beberapa titik. Jadi Dedi bilang bahwa fokusnya dia adalah untuk penanganan banjir dan juga kembali mengevaluasi beberapa lahan-lahan yang berpotensi ada pelanggaran tata ruang. Dan dalam waktu dekat memang akan ada rapat koordinasi dengan Menteri ATR sendiri untuk mengevaluasi atau mengkaji lagi dan memeriksa lagi lahan-lahan khususnya di daerah Jawa Barat yang diduga sudah melanggar fungsinya atau sudah berubah alih fungsi dari daerah resapan, dari daerah perkebunan, wilayah perkebunan, persawahan, dan kemudian menjadi daerah perumahan atau tempat wisata. Itu akan dievaluasi bersama dalam rapat koordinasi yang akan segera digelar dalam waktu dekat ini. Megi. Baik Irin, kami akan terus memantau perkembangan kasus ini. Terima kasih Irin Wardani atas laporan Anda, selamat bertugas kembali.